Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dan seluruh pejabat struktural nasional yang ada di jajaran Dinas Sosial, yang kami hormati kepada seluruh mitra kerja baik vertikal ataupun horizontal. Hadir di sini Bapak Auditor Sumber Mata dari BPS dan Pusat Statistik yang Lawas, Pusat Statistik yang mewakili dari Bapeda Kabupaten Padang Lawas dan juga dari Infokom ya. Hadir di sini Bapak Kokap beserta seluruh anggota Kabupaten PKH dan juga Ibu Koordinator TPSK dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kehormatan. Pertama kami ucapkan selamat datang di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas. Inilah salah satu dinas yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Boleh dibilang kita adalah dinas yang 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun, tidak pernah istirahat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Yang kedua, selain ucapan selamat datang, kami juga mohon maaf kalau ada ladenan penerimaan yang kurang berkenan, kurang pada tempatnya, karena memang inilah kondisi kantor kita di tengah segala keterbatasan dan kebersahajaan. Tapi kita punya keyakinan kita akan tetap berbuat sekalipun di tengah keterbatasan. Kita tidak boleh kalah oleh keadaan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi kita, tapi kita akan tetap berbuat sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kita tidak akan berhenti berbuat. Termasuk yang kita buat hari ini, sebenarnya ini kan agenda rutin kawan-kawan pendamping PKH rapor rapat koordinasi bulanan. Tentu di dalam rapor ini akan banyak hal-hal yang kita bicarakan. Pertama tentu sifatnya evaluasi yang sudah kita lakukan dan case atau kasus-kasus yang terjadi di masa yang sudah lewat. Yang kedua tentu kita akan membuat proyeksi ke depan. Dari setiap rapor itu sebenarnya judulnya ada dua. Pertama adalah evaluasi, yang kedua adalah proyeksi kita ke depan. Apa yang mau kita buat? Ibaratnya what next, apa berikutnya, karena kita tidak boleh berhenti bergerak. Kalau air yang bergerak itu berhenti, kok airnya kotor, akan menjadi busuk dan tidak produktif. Maka kita harus terus bergerak, maka kita rapor. Nah, di rapor ini berhubungan dengan evaluasi, tentu kita akan mengambil hal-hal yang sudah baik yang bisa kita lakukan untuk kita lanjutkan, sustainable, berkelanjutan ke masa depan. Nah, apa yang kurang baik itu akan menjadi catatan kita dan kita koreksikan ke depan. Dan salah satu hal yang paling penting kalau menyangkut PKH ini atau program keluarga harapan ini adalah sebenarnya data. Ini terpusat semua data. Ada yang dikeluarkan oleh sistem ya karena data. Ada yang tidak tersalurkan karena data. Dan semua adalah memang ini zamannya zaman data. Ini zamannya zaman data. Di zaman revolusi apa namanya industri 4.0 ini, 5.0 ini memang data ini sangat penting. Apalagi bagi kita yang bekerja di birokrasi, semua adalah bekerja dengan data. Bahkan kalau kita lihat dalam sistem yang dianut oleh Kementerian Sosial saat ini, ketika kita menginput atau mengusulkan warga Padang Lawas di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu sekarang sudah pakai apa namanya GPS, semacam GPS, titik koordinatnya di mana gitu. Sehingga orang di Jakarta itu tahu ada warga Padang Lawas di paling ujung di Gunung Manau di Kecamatan Sosa Timur, berbatasan dekat dengan Tangguh, Pasir Pangarayan, Kabupaten Bogor.
ada di sana warga kita yang miskin, itu bisa dipantau dari Jakarta, digambar, dibuka dari satelit, mana foto rumahnya, mana foto warganya, mana kondisinya, apakah betul ini standar sesuai dengan Permensos bahwa dia orang miskin dan lain sebagainya. Nah, berarti memang data ini memang sesuatu yang sangat urgent bagi kita yang bekerja memberi pelayanan, karena selain ini adalah sebuah bentuk kepastian bahwa orang yang menerima bantuan itu adalah orang yang layak. Tentu ini juga akan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang kuat. Kita punya akuntabilitas, kita punya pertanggungjawaban yang kuat ketika kita memberikan bantuan, sekalipun kadang-kadang bantuan itu memang sifatnya adalah abai sistem seperti yang kita laksanakan hari ini dan kita rasakan. Satu orang pun tidak pernah bisa kita masuk untuk menerima bantuan kecuali yang sifatnya sangat urgent. Ya mohon maaf, waktu kemarin kita rapat tentang pelayanan publik, ya sebenarnya di mana-mana seperti itu. Maksudnya viral dulu, kalau viral dulu biasanya baru agak sedikit agak ada jalan tolnya gitu. Seperti kasus yang dulu warga kita di Ulistak, ada yang penderita stroke kemudian rumahnya tidak layak karena viral di Facebook, kemudian sampai ke Ibu Menteri Risma hari ini, dan beliau itu ternyata punya tim IT yang setiap hari memantau pergerakan, perkembangan kondisi sosial masyarakat melalui medsos. Beliau punya tim. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu beliau, itu biasanya beliau akan gerak cepat. Akan ada tim reaksi cepat. Bahkan di form PTKS itu juga ada satu form kalau jalan tol itu karena ada kebakaran, bencana alam atau disabilitas, dia bisa masuk melalui jalur khusus. Nah, kawan-kawan sekalian, berbahagia kita hari ini karena rapat kita ini lebih berkembang. Biasanya hanya sesama kita, tapi kita punya mitra secara vertikal atau horizontal, baik dari OPD, ada Bapeda, ada Infocom, kemudian ada eksternal kita, tapi bagian penting dari kita, bagian data, ada BPS. Nah, sebenarnya saya tagih kepada Pak Oliver Simarmata, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan retrosek itu. Kemarin waktu kami rapat pelayanan publik minggu kemarin, kita diserang juga sebenarnya. Ya dalam tanda positif. Karena saya punya prinsip, lebih baik kita ribut di rapat ini daripada kita saling tuding di luar. Silakan kita keluarkan unek-unek kita, silakan kita berdebat, keluarkan ide, gagasan, terobosan, apapun itu namanya. Tapi selesai di forum ini, nanti begitu di pintu rapat ini, sudah selesai semua, tidak ada lagi bawa keluar. Nah, kemarin kita agak sedikit diserang juga oleh dari kepolisian Resort Kabupaten Padang Lawas mengenai data itu. Kenapa data itu seolah-olah ya seperti kita rasa ala pendamping PK paling tahu itu. Jadi beliau berpikir bahwa kita ini sebenarnya memainkan orang kaya pada ketentuan gitu. Ini saya jelaskan bahwa kita ini semua bersistem. Nah, ada namanya data Pusdatin dulu tahun 2003 ya, zaman bahala itu, zaman dulu udah old sekali tuh, 2003 itu udah old itu. Sekarang udah 2024, 11 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, itu sudah hebat sekali itu. Jadi itu data tidak pernah diperbaharui, sehingga ketika COVID atau ketika terjadi inflasi dan pemerintah pusat memberikan bantuan stimulan, bantuan untuk yang sifatnya untuk merangsang daya saing dan daya beli masyarakat, atau umpamanya ada anak yatim yang mendapatkan bantuan, itu semua kan memang sistem dia dari sana. Jadi sehingga orang-orang yang 2003 yang kita input hari ini masih masuk di DTKS, dan pada Lawas jumlah DTKS kita hari ini sudah hampir 111.000 orang. Ya, 111.000 orang itu sudah dahsyat itu. Di awal-awal itu sekitar 48.000. Tapi program kita 2-3 tahun terakhir ini, pokoknya orang miskin masukkan saja. Pokoknya orang miskin masukkan saja. Karena kalau tidak masuk, nggak ada celah untuk mendapatkan bantuan. Itu baru satu step itu. Step kalau mau dapat bantuan dari Kementerian Sosial dari negara, tidak ada cara lain kecuali dia masuk DTKS. Tidak akan ada cara lain kecuali masuk DTKS. Maka step pertama, pastikan orang miskin itu masuk di DTKS. Setelah masuk DTKS ini ibaratnya seperti ikan dalam kolam, bukan nyanyi ya, bukan nyanyi, ikan dalam kolam. Yang tiba-tiba ada orang menjala atau dia mencari atau mancing, ya nasib-nasiban siapa yang dapat ikannya ini gitu. Nah, ketika Kementerian umpamanya menunjukkan bantuan kepada masyarakat kita, ya kita tidak ada sama sekali
usulan. Itu yang harus kita pahami dan masyarakat kita perlu dijelaskan itu. Contohnya kan mengenai anak yatim. Jumlah anak yatim kita per tahun 2024 itu 4.534 orang seluruh Padang Lawas. Nah, berapa yang dapat bantuan tercover oleh pemerintah dan Kementerian Sosial? Itu kalau dari tahun 2022, 23, 24 itu sekitar 600 orang. Nah, 600 orang itu ya berapa persen dari jumlah anak yatim kita? Nah, apakah ini kita yang punya gawe 600 orang ini dapat bantuan kemudian yang lain kita kesampingkan? Tentu tidak ada. Yang ada itu semuanya kita usulkan, kemudian kementerian tiba-tiba mengeluarkan BNBA, by name by address ini loh bagi kalian Padang Lawas yang dapat bantuan gitu. Nah, selama ini kan hampir di setiap kegiatan baik pena, baik apapun itu, inilah problem besar kita. Selalu itu data itu top down, tidak pernah bottom up. Minimal seperti yang kita sampaikan dulu Pak Korkap ketika kita jumpa dengan Pusdatin langsung di Jakarta dan Sekjen Kementerian Sosial, secara langsung, secara lisan saya sampaikan minimal paling tidak umpamanya kalau ada pertambahan PKH Padang Lawas umpamanya 100, kita contohkan 100 ya pokoknya paling tidak kirimlah surat itu, ini di Insos Kabupaten Padang Lawas dapat jatah 100 orang, silakan usulkan yang paling ekstrim, yang paling banyaknya kalau pakai desing itu dari desing merah, yang paling miskin, strata termiskin paling bawah. Tapi kan tidak pernah seperti itu. Tiba-tiba kalau ada pertambahan sudah ada ujuk-ujuk keluar nama BNPA. Yang lebih gila lagi kadang-kadang Pak Oliver, kita nggak tahu namanya, kantor pos mana yang paling tahu, dan kita dapat data dari kantor pos, kita cuma dapat surat 1 lembar, itu sering bahwa bulan ini akan disalurkan bantuan beras untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itu nggak ada lampirannya itu, nggak ada lampiran, pokoknya pemberitahuan saja, nanti nama BNPA-nya, wah kita harus cross check lagi ke kantor pos. Inilah memang problem besar kita. Nah, kenapa saya tagih Pak Oliver Simarmata? Karena kalau nggak salah, ketika kita mengadakan reksosek, registrasi sosial ekonomi, ini harapan kita sesuai dengan instruksi Presiden, karena ini langsung perintah Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa kita akan menggunakan one data. Seluruh kementerian itu akan menggunakan one data. Nah, contohnya, kalau miskin menurut Kementerian Sosial, harusnya ketika ada bantuan bedah rumah di Kementerian Perkimhub, ya kan, perumahan, pemukiman dan perhubungan, ada bantuan, harusnya kan ini yang didata. Tapi kenyataannya orang Perkimhub punya data sendiri. Ketika ada bantuan umpamanya modal kerja dari Perindapop UMKM, harusnya yang didatakan yang berdasarkan miskin Kementerian Sosial. Supaya apa? Yang dapat bantuan itu orang yang tercatat miskin, sehingga angka kemiskinan itu bisa kita tekan. Nah, kalau gini caranya, saya khawatir ini mirip-mirip stunting. Stunting itu sebenarnya, mohon maaf, bukan karena tinggi di Padang Lawas ini angka stuntingnya, tapi kesalahan datanya. Data kita yang salah. Nah, kalau begini terus-menerus ya sampai kapan kita bisa bekerja nyaman, kemudian kita secara real bisa menurunkan angka kemiskinan. Begitu juga di Naker, mereka punya program pemberian bantuan, umpamanya mesin jahit untuk dorsemir dan lain sebagainya. Nah, ini siapa yang menerima? Apakah orang Naker itu langsung saja mencomot? Apakah kita pakai data miskin yang Kementerian Sosial? Sehingga kita bisa bekerja simultan ini, kita bekerja sektoral jadinya, di Insos ya bekerja di sektornya, nanti Perkimhub dia bekerja di bidangnya. Nah, kan begitu kita tidak pernah one data. Nah, padahal kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya lancar Pak Oliver Simarmata, kata para BPS, waktu itu kalau nggak salah itu 2023 katanya sudah harus final itu, dan kita gunakan data itu. Dan sekarang sudah Mei, tanggal 13 Mei 2024, ternyata data itu belum juga kita eksekusi. Nah, makanya hari ini mudah-mudahan ada informasi penting yang bisa kita dapatkan, kemudian ada paparan nanti dari kawan-kawan BPS yang bisa kita sondingkan, kita bisa matchingkan, kita komparasikan, kita kawinkan untuk perbaikan data. Karena kelemahan kita memang mulai dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu mulai dari pemasukan usulan orang miskinnya sampai ke hilirnya yang menerima bantuan itu semua bermasalah dari data. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sesuatu yang penting. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua dan kita mendapatkan petunjuk untuk melakukan yang terbaik melayani masyarakat Kabupaten Padang Lawas kita ini. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf kalau panjang, semoga ada semangat bersama data ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Sosial, yang saya hormati Bapak Ibu para kepala bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, yang saya hormati juga Bapak Korkap dan Bapak Ibu pendamping PKH yang boleh hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati juga teman-teman dari Kominfo, ada Ibu Kabid, Bu Ina, dan teman-teman dari Bapeda. Jadi mohon izin Pak Kadis, dalam setiap pembinaan sektoral yang kami lakukan, tiga satker ini nggak pernah bisa lepas Pak, Kominfo dan Bapeda. Karena memang sesuai Perpres 39 tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia, bahwa Kominfo itu ditetapkan sebagai wali data, ya, wali data di setiap wilayah yang ada di Indonesia, dan Bapeda itu sebagai sekretariat. Nah, BPS itu perannya adalah sebagai pembina statistik sektoral. Nah, jadi saya kira dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis karena memberikan ruang buat kami dari BPS Kabupaten Padang Lawas untuk bisa menyampaikan sedikit ekspos terkait data makro kemiskinan yang kami punya, yang kami integrasikan dengan kegiatan pembinaan statistik sektoral Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang ini agenda di BPS, kita ada roadshow istilahnya Bapak Ibu, dan ini merupakan OPD kelima kalau saya tidak salah yang kita bina di tahun ini. Sebelumnya sudah ada Dinas Koperasi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, dan hari ini kita di Dinas Sosial. Jadi kami sangat bersyukur dengan audiensi yang barangkali makin siang nanti bisa semakin lengkap, ya teman-teman pendamping PKH dari kecamatan bisa hadir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan juga dari Bapak Sekretaris, hari ini kami diminta secara spesifik untuk menyampaikan sedikit ekspos tentang data kemiskinan. Seperti itu ya. Oke, next. Lanjut. Nah, sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini sudah sering saya sampaikan dalam setiap pertemuan, baik itu di Musrenbang, bahwa ada yang perlu kita pahami sebentar Bapak Ibu, bahwa statistik itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis data. Yang pertama, statistik dasar. Apa saja itu? Itu adalah yang menjadi wewenang BPS, Pak. Yang seperti kita tahu, jumlah penduduk, angka inflasi, PDRB, kemiskinan termasuk, itu adalah angka-angka BPS, Pak. Itu merupakan wewenangnya BPS yang mengeluarkan. Itu termasuk dengan statistik dasar namanya. Nah, yang kedua ini Pak, ada statistik sektoral. Nah, ini yang paling banyak Pak, tersebar di seluruh kementerian, di seluruh OPD, termasuk kita di Dinas Sosial. Saya kira pasti mengelola banyak sekali data-data terkait dengan status sosial seperti itu. Kami juga kurang paham dan kira-kira data apa saja, misalkan data jumlah penerima bantuan keluarga harapan, ya, atau data apalah yang ada dikelola oleh OPD di Dinas Sosial ini. Nah, ini yang paling banyak Pak, dan ini yang mungkin nggak banyak masyarakat tahu, ya, sehingga masyarakat itu beranggapan BPS itu seperti paranormal Pak, semua data BPS. Yang diakui kan data BPS Pak, harus ada datanya di BPS. Kami nggak sanggup Pak menyediakan semua data-data itu. Tapi kalau diminta data jumlah penduduk, itu memang tupoksi kami. Kemiskinan, perekonomian, PDRB, inflasi dan sebagainya, itu harus bisa kami siapkan secara makro. Nah itu Pak ya, supaya sama pemahaman kita. Nah, jadi data-data sektoral ini, contoh lagi Pak, ini terkait dengan data pertanian, kan ada OPD, ada KL Kementerian Pertanian yang menangani, kehutanan, ya, dan lain sebagainya. Itu nggak akan sanggup BPS menyediakan semua data-data itu. Nah, data-data statistik dasar yang dikeluarkan BPS ini, dari mana kami mengumpulkan Pak? Ada dua sumbernya Pak. Yang pertama dari sensus, yang kedua dari survei. Sensus sama-sama kita udah tahu, ada sensus penduduk, sensus pertanian yang tahun lalu kita lakukan, dan akan datang sensus ekonomi 2016 Pak. 2026, mohon maaf. Setiap 10 tahun Pak kita melakukan sensus. Kenapa nggak tiap tahun Pak? Dananya besar Pak, tenaga kerjanya banyak. Persiapan sensus itu butuh waktu 2 tahun Pak.
Jadi sekarang kita sudah mulai persiapan sensus ekonomi untuk 2026. 2 tahun lagi Pak, dari sekarang persiapan sudah dilakukan. Dananya cukup besar. Nah makanya hanya bisa sekali 10 tahun Pak. Nah untuk data-data yang lain bagaimana? Nah kita punya survei Pak. Ya, misalkan bagaimana kita mengeluarkan angka kemiskinan? Ada nanti namanya survei Susenas. Bagaimana terkait pengangguran? Ada data survei tenaga kerja nasional dan banyak sekali survei-survei kecil lainnya yang kita lakukan untuk bisa menghasilkan data-data tadi. Namun satu yang harus kita pahami, Pak. BPS itu memotret secara makro, Pak, dari atas. Jadi yang bisa kita keluarkan itu adalah persentase maupun agregat secara kumulatif Pak. Misalkan angka kemiskinan Padang Lawas terakhir 7, sekian persen. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, yang mana orangnya itu Pak, by name, by address, BPS tidak bisa menjawab itu. Karena kegiatannya dilakukan dengan survei. Survei kan tentu pakai sampel Pak. Nanti lebih jelas saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi di situ tolong dipahami, BPS bisa mengeluarkan angka kemiskinan 7 sekian persen. Tolong dong Pak, keluarkan yang 7% itu mana-mana saja by name by address. Kita nggak bisa keluarkan itu Pak. Yang bisa mengeluarkan itu adalah sebuah program pendataan yang memang sifatnya katakanlah seperti sensus. Termasuklah Reksosek kemarin Pak. Ya, Reksosek kemarin loh. Kemarin kan Reksosek BPS yang melakukan. Kenapa BPS nggak bisa keluarkan datanya? Karena secara undang-undang ada kode etiknya Pak. BPS tidak bisa mengeluarkan data individu. Betul kami yang mensensus pertanian. Pak Fauzan katakan luas kebunnya ada 50 hektar sawit. Nggak bisa kami umumkan itu ke masyarakat Pak. Pak Fauzan ada 50 hektar sawitnya. Nggak boleh Pak. Tetapi secara rata-rata, secara kabupaten atau secara akumulasi per desa itu boleh kami keluarkan. Jumlah petani sawit di Padang Lawas sekian. Ya, rata-rata punya sawit sekian hektar, itu boleh kami keluarkan. Tapi kalau nama-namanya nggak boleh, Pak. Ada kode etiknya. Tidak boleh kami mengeluarkan by name by address. Kenapa Reksosek bisa tahun lalu? Karena itu ada payung hukumnya dari pemerintah. Silakan BPS yang melakukan pendataan, tetapi BPS tidak boleh merilis angkanya. Nah, inilah hasil yang kemarin, Pak. Ya, nanti kita bahas spesifik terkait dengan Reksosek. Nah, itu Pak, data sektoral ya. Jadi saya kira Bapak-bapak ini pasti banyak mengelola data-data sektoral. Itu yang paling banyak, Pak. Yang terakhir, data statistik khusus. Nah, ini mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya ada seorang mahasiswa akan melakukan penyusunan skripsi, dia melakukan survei. Nah, itu termasuk data statistik khusus. Termasuk yang kemarin, Pak, ada quick count dalam pemilihan Pilpres. Nah, itu teknik statistik Pak. Bisa Bapak ikutikan di berita bagaimana dalam tempo sekian jam saja sudah bisa diprediksi siapa pasangan Pilpres yang menang. Dan hasilnya tidak jauh meleset. Karena secara statistik itu diperkenankan. Jarang kita lihat yang meleset kan Pak. Paling 1-2% melesetnya. Tapi siapa yang menang itu sudah bisa kita prediksi jauh-jauh hari. Nah, itu pakai teknik apa Pak? Pakai teknik sampel Pak. Paling sekitar satu lembaga survei itu mendata hasil dari katakan 2000 TPS. Nah, 2000 TPS ini di mana saja? Harus ada syaratnya Pak, tersebar di seluruh Indonesia, mewakili pedesaan perkotaan. Nggak bisa asal ditunjuk Pak, sehingga angkanya bisa mewakili. Nah, sehingga survei itu bisa kita lakukan untuk mendeteksi apa yang mau kita lihat hasilnya. Jadi nggak melulu harus sensus Pak. Ya, karena biayanya besar, waktunya lama dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, itu yang ketiga Pak ya. Jadi kita harus paham bahwa ada 3 jenis data. Yang paling banyak itu adalah statistik dasar dan statistik sektoral. Di sinilah kami hadir Bapak Ibu sekalian untuk memberi pemahaman bagaimana supaya OPD itu bisa mengelola data-datanya dengan baik Pak, sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Oke, coba lanjut. Nah, Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan dalam mengambil keputusan pemerintah harus merujuk pada data. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Kadis. Sekarang zamannya data Pak. Kalau bicara tanpa data nggak akan dipercaya Pak. Pakai data pun dia ditanya lagi metodologinya gimana, sahih apa tidak. Nah, masih ditanyakan juga, apalagi kalau tidak pakai data Pak. Kita bicara cuap-cuap, kalau tanpa berbasis data nggak akan dipercaya Pak. Jadi betapa pentingnya data itu dikelola dengan baik. Bahkan sekarang Pak, siapa yang menguasai data, dialah yang akan memenangkan peperangan Pak. Kita lihat
negara China itu Pak, bagaimana luar biasa pesat pertumbuhan ekonominya, karena mereka menguasai data Pak. Ya, tanpa kita sadari, kita ini kan semua rata-rata mungkin pernah menggunakan TikTok ya Pak ya, belanja di e-commerce kan gitu ya. Itu data-data kita itu tanpa kita sadari udah mereka pelajari Pak. Masyarakat Padang Lawas, oh rupanya suka komoditas ini. Nah, itulah yang mereka produksi secara massal. Ya, sehingga dengan harga murah pengusaha UMKM kita nggak akan bisa bersaing Pak. Nah itu, jadi itu contoh kecilnya ya Pak ya, yang menguasai data akan bisa memenangkan peperangan. Lanjut. Ini dia tadi dasar hukumnya Pak, ada Perpres 39 tahun 2019. BPS itu sebagai pembina, Kominfo sebagai wali data, dan Bapeda sebagai sekretariat. Makanya kami itu nggak bisa dipisahkan. Lanjut, saya nggak usah panjang lebar di sini. Nah, Satu Data Indonesia adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dibagi pakaikan. Itu syaratnya Pak, Satu Data Indonesia. Betul yang kata Pak Kadis tadi. Ya, di mana sekarang peran Satu Data itu? Ya, BPS punya data kependudukan, Capil punya data kependudukan sendiri. Mana yang benar Pak? Ini mungkin yang sering diperdebatkan. Jumlah penduduk menurut versi BPS sekian. Kita punya sekarang 257.000 sekian penduduk Padang Lawas tahun 2023. Capil pasti punya angka yang berbeda. Nah, saya mau katakan di sini Pak, ini nggak ada yang salah Pak, dua-duanya benar. Tetapi kita lihat konsepnya berbeda Pak, supaya kita paham Pak ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, BPS yang mengeluarkan data kependudukan, Capil juga mengeluarkan Pak. Nah, jadi nggak ada yang salah di sini, dua-duanya benar Pak. Tinggal kita mau pakai yang mana, kebutuhannya sesuai yang mana. Ya, kalau misalnya kita mau bangun fasilitas kesehatan, tentu dilihat jumlah penduduk, kira-kira jumlah penduduk mana yang dipakai Pak. Kalau BPS itu menghitung penduduk yang benar-benar penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Itu beda konsepnya. Kalau Capil konsepnya selama dia masih terdaftar di situ, walaupun sudah pindah, masih akan terhitung penduduk Padang Lawas. Nah, jadi kalau pemerintah mau membangun sebuah fasilitas, katakan mau bangun SD, data mana yang sebaiknya dipakai Pak? Data BPS apa data Capil Pak? Data BPS Pak, karena faktanya yang benar-benar tinggal di sini dia akan dihitung. Walaupun KTP saya masih KTP Medan, saya masih katakan penduduk Padang Lawas karena saya sudah tinggal di sini. Betul Pak. Jadi itu namanya de facto, secara faktanya di mana dia tinggal. Dan ini berlaku Pak nasional, sehingga seluruh petugas sensus kami seluruh Indonesia konsepnya sama, sehingga tidak ada orang satu penduduk dihitung di dua tempat dan tidak ada satu penduduk yang terlewat data, karena konsepnya sama. Pendataannya kan 1 bulan Pak. Selama 1 bulan itu akan didatalah seluruh penduduk Indonesia. Jadi siapa yang faktanya tinggal di situ tanpa melihat KTP-nya, itu konsep BPS. Konsep Capil, lihat KTP-nya. Walaupun sudah tinggal di Medan, KTP-nya masih Padang Lawas, masih dianggap penduduk Padang Lawas. Terus kapan ini digunakan Pak? Contoh Pak, mau pilkada Pak. Kalau mau pilkada pakai data Capil Pak, bukan data BPS. Karena semua penduduk luar akan kembali berbondong-bondong untuk memilih di sini. Kan begitu Pak. Makanya saya bilang tidak ada yang salah. Dua-duanya benar karena punya konsep yang berbeda. Tergantung kita mau pakai yang mana. Kebetulan untuk evaluasi pembangunan, pemerintah menetapkan pakailah data BPS. Nah itu Pak. Jadi di sini saya mau mengedukasi Bapak dan Ibu sekalian. Setiap kali ada data yang dirilis, kita harus pelajari dulu apa konsepnya, apa konsep definisinya. Pasti ada itu Pak. Contoh tadi, sebuah rumah tangga yang bisa menerima PKH adalah katakan yang masuk tadi kategori miskin. Nah tentu ini ada definisinya, ada kriteria-kriterianya. Itu yang harus dipahami bersama. Nah, itu Pak ya. Jadi nggak ada yang salah di situ Pak. Tergantung ada konsep. Saya nggak tahu data-data apa lagi yang ada dikeluarkan oleh kementerian yang berbeda. Tapi contohnya dari jumlah penduduk saja saya contohkan ya. Oke berikut. Nah ini tadi ya. Data statistik itu sudah saya sebutkan tadi, bisa berasal dari sensus, bisa dari survei, bisa juga dari kompilasi produk administrasi. Misalkan Bapak dan Ibu, Bapak-bapak pendamping PKH, tentu mungkin ada pencatatan-pencatatan Pak.
ada update data yang dilakukan untuk di setiap kecamatan, bahkan sampai level desa. Tahun ini setelah kami update, katakan jumlah penduduk yang layak itu berkurang atau bertambah. Nah, pencatatan itu Pak, itu sudah termasuk sebagai statistik sektoral Pak. Nah, itu jadi penting. Tinggal lagi bagaimana data ini dikelola dengan baik. Misalkan disusun dalam bentuk tabel. Jumlah penerima PKH per kecamatan. Kalau di breakdown sampai per desa, ada datanya, ada jumlahnya, ada satuannya. Nah, jadi ada syarat-syarat tabel yang baik. Nah, disinilah kami hadir sekarang Pak, untuk mencoba memberikan pemahaman-pemahaman ini. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022, itu BPS melakukan pendataan survei ekonomi sosial, Susenas namanya Pak. Ini merupakan induknya survei yang dilakukan oleh BPS. Pendanaannya saja itu sampai dari pihak luar negeri yang mendanai, saking mereka membutuhkan data-data sosial ekonomi yang ada di negara-negara yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk di Indonesia Pak. Jadi Susenas ini kita lakukan 2 kali setahun. Nah, yang besar itu adalah yang dilakukan setiap bulan Maret, Pak. BPS melakukan pendataan. Sudah disampel orang-orangnya, rumah tangganya udah tahu. Di setiap desa itu ada mungkin sekitar 10 rumah tangga yang harus didata, dan itu sudah ditentukan, Pak. Nggak bisa kami suka-suka. Yang ini yang bisa dijumpai, inilah kita data. Nggak bisa, Pak. Sudah ditentukan teknik samplingnya dari pusat, sehingga angkanya nanti bisa mewakili Kabupaten Padang Lawas. Nah, itu Pak, ada syaratnya. Kalau syarat ke randomnya tadi nggak terpenuhi, itu nggak akan bisa memenuhi angka Kabupaten Padang Lawas. Nah, ini dia. Survei sosial ekonomi nasional dilakukan di seluruh kabupaten kota untuk, jadi apa saja yang dihasilkan dari Susenas ini Pak, termasuk angka kemiskinan. Nah, ini salah satu nanti ya. Jadi pemanfaatan data Susenas ini bahkan ada 3 dari 11 sasaran makro pembangunan, yaitu terkait kemiskinan, Gini rasio, IPM yang sering kita perdebatkan, ya sering digaung-gaungkan Pak PJ Bupati, itu hasil dari Susenas. Ini contoh kecilnya Pak, banyak sekali indikator yang bisa dihasilkan dari Susenas sebenarnya, termasuk kemiskinan ekstrim yang dikatakan Pak Faujan tadi, ya itu dihasilkan dari Susenas. Oke, lanjut. Nah, di Padang Lawas ini mencakup 580 rumah tangga di 58 blok sensus. Jadi di kami ada satuan blok sensus Pak namanya, yaitu satu desa kita bagi habis ke dalam beberapa blok sensus tergantung muatannya Pak. Satu blok sensus itu muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga. Jadi hanya BPS yang melakukan pembagian. Kalau kita tahu kan Indonesia bagi sekian provinsi, Sumut bagi 33 kabupaten kota kan bagi habis tuh Pak. Padang Lawas bagi 17 kecamatan kan bagi habis itu. Nggak ada wilayah yang tersisa, termasuk kebun, hutan dan lain sebagainya. Nah, di BPS desa itu ada lagi dibagi ke dalam beberapa blok sensus. Ini untuk sampel ya, untuk frame sampel yang kami lakukan. Saya kira itu nggak usah diperdalam. Yang penting 580 rumah tangga yang kami data setiap tahun, hasilnya itulah nanti yang menghasilkan angka kemiskinan kita secara makro. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke data kemiskinan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dalam setiap rilis data, Pak, kita harus pelajari dulu konsepnya apa. Karena kalau miskin menurut masing-masing kita pasti relevan, Pak, berbeda-beda. Ada yang mengatakan miskin ketika dia tidak sanggup lagi beli rokok. Ada yang dikategorikannya miskin ketika dia nggak sanggup lagi makan 3 kali sehari. Bahkan kalau saya tidak salah, Departemen Agama pernah mengeluarkan definisi orang miskin adalah orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Nah, luas kan Pak kemiskinan itu, harus disandarkan. Nah, BPS cara mengukur kemiskinan dengan mengukur kebutuhan dasarnya. Berapalah pengeluaran dia untuk bisa bertahan hidup, itulah kasarnya Pak. Artinya kalau kita kan harus makan 3 kali sehari kan Pak, ada berasnya, adalah lauknya, kan begitu ya Pak. Nggak mungkin kita hanya minum saja, kan gitu. Nah, jadi diukur dengan garis kemiskinan itu ada nilainya 2100 kilokalori.
Jadi BPS itu yang 580 rumah tangga tadi Pak, ditanyakanlah itu mendetail, hari ini makan apa, seminggu yang lalu makan apa saja, baru nanti dikonversi ke 2100 kilokalori, maka dapatlah nanti angka kemiskinannya. Seperti itu ya. Nah kemudian di kita ada namanya garis kemiskinan Pak. Nah garis kemiskinan ini adalah sebuah garis standar pengeluaran. Berapa dia ditetapkan untuk Padang Lawas? Ini beda-beda Pak, tiap kabupaten. Ya, semakin wilayah kota itu garis kemiskinannya makin tinggi. Kalau di kita itu sekitar 449.000 Pak. Pengeluaran seorang penduduk Padang Lawas, kalau dia di bawah 449.000 per bulan, itu sudah masuk miskin. Per orang ya Pak ya. Per kapita per bulan per orang. Nah, jadi kalau ada anggota keluarganya suami istri, anak 2, berarti kali 4. Berarti sekitar 440, ya sekitar 1.800.000 garis kemiskinannya. Kalau dia pengeluarannya di bawah itu, maka BPS mengkategorikan penduduk miskin. Tapi kalau di atas itu Pak, sudah nggak miskin dia Pak. Misalnya tadi 1.810.000 pengeluarannya sebulan, udah nggak masuk miskin dia itu. Padahal masih dekat-dekat kan Pak ke garis kemiskinan. Yang sewaktu-waktu juga ada kejadian apa-apa, misalnya PHK kepala rumah tangganya, akan terjun bebas masuk ke kemiskinan itu tadi. Nah itu dia Pak. Jadi ada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh di BPS dan tiap kabupaten itu angkanya beda-beda. Di kita nanti ada tabelnya. Jadi yang di bawah itu masuk penduduk miskin, yang di atasnya tidak masuk penduduk miskin. Sehingga BPS bisa menghitung berapa persen secara makro. Nah itu dia Pak ya. Kembali saya katakan, secara makro, kalau ditanya siapa orangnya, nggak bisa kami jawab Pak, karena yang kami data tadi cuma 580 rumah tangga perwakilan Pak. Tetapi secara teknik statistik ini sudah diakui kebenarannya, bahkan sampai lembaga internasional pun menggunakan metode ini. BPS mengikut ketentuan itu. Lanjut. Nah, indikator kemiskinan yang dihasilkan BPS adalah kemiskinan makro yang hasilnya berupa statistik yang sejatinya adalah sebuah perkiraan terbaik. Ya Pak ya. Jadi kalau angka pasnya pun memang tentu hanya Tuhan yang tahu Pak ya. Nah, secara statistik kita bisa dekati dengan metode-metode statistik yang sudah dihasilkan. Ya. Nah, ciri khas dari kemiskinan makro ini yang saya katakan tadi, tidak akan pernah dapat menyediakan data by name by address. Di mana alamatnya? Memang yang 580 tadi ada alamatnya sama kami, Pak. Ada. Ya. Berapa orang lah itu yang masuk, yang di bawah garis kemiskinan sehingga masuk penduduk miskin, ada. Tapi kan bukan hanya itu saja Pak, itu kan hanya perwakilan Padang Lawas. Nah angkanya yang bisa kami kasih, dari mana angka mikronya? Nah dari kegiatan pendataan yang sifatnya sensus tadi Pak, contohnya Reksosek yang kemarin. Nah ini nanti kita bahas bagaimana pemanfaatan datanya ya, lanjut. Nah, bagaimana angka kemiskinan Padang Lawas? Di Sumatera Utara, Pak, angka kita tidak jelek-jelek banget, Pak. Ya itu, saya kurang kira-kira di posisi keberapa kita ini, Bu Dora? 10 terendah ya? Nah itu yang kuning Pak, 7,89. Tahun 2023, angka kemiskinan kita itu 7,89%. Jadi kalau mau dikalikan jiwanya, kalikanlah Pak, 7,89% kali 257.000 sekian penduduk Padang Lawas. Kalau mau dapat angka absolutnya. Nah, kalau mau dibandingkan Tabaksel, kita itu di tengah-tengah Pak. Itu yang hijau, yang posisi 3-4 terbawah, dan yang kiri, ya Madinah dan Padang Lawas Utara. Ya, jadi kalau di bagian Tabaksel kita di tengah-tengah, karena ada 5 kabupaten kota di Tabaksel. Kita di tengah-tengah itu. Ya. Artinya yang paling miskin itu Madinah, paling banyak miskinnya. Paling sedikit itu di Padang Sidimpuan. Nah, itu cara membaca grafik ini, Pak. Nah, saya kira data-data sektoral yang ada di Dinas Sosial, Pak, bisa disajikan seperti ini, Pak, sehingga enak kita bacanya. Bisa dibandingkan antar kabupaten. Kalau kita mau sajikan perbandingan kecamatan, 17 kecamatan, bisa Pak dikelola dengan seperti ini. Nah, itu dia, itu tujuan kami hadir hari ini Pak ya, salah satunya. Dan saya kira enggak akan selesai satu pertemuan ini Pak Kadis. Jika memang dibutuhkan nanti
teman-teman dinas sosial boleh datang ke kantor atau kami diundang kembali untuk bagaimana supaya teman-teman di sini bisa lebih mandiri mengelola statistik sektoralnya. Nah, inilah Pak cara membacanya. Kita urutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Bahkan kita berada di bawah angka Sumatera Utara yang biru. Sumatera Utara angka kemiskinannya masih 8,15%. Indonesia bahkan lebih tinggi lagi Pak. Tetapi sekarang memang sudah di angka 1 digit Pak. Kalau dulu kan masih di atas 2 digit ya. Bahkan yang paling miskin itu di mana tuh Pak? Nias Barat. Ya, di atas 20 sekian persen Pak penduduk miskinnya. Kan gitu. Tempat penduduknya Iya. dari populasi. Betul Pak. Iya. Nias, teman-teman kita dari Kepulauan Nias lah yang menjadi juaranya. Saya kira kalau mau dipelajari lebih lanjut, apa penyebabnya? Menarik nanti Pak. Nah, data-data Susenas itu nanti bisa memberikan indikatornya. Oke, lanjut. Nah, kalau di tengok seriesnya Pak, dari 2018 sampai 2023 inilah kita Pak. Ada naik turun memang ya. Untuk persentase kemiskinannya itu garis yang di tengah, yang hijau tua Pak. Dari 8,41% turun lagi di 2019, tuh naik di 2020 dan 2021 naik lagi. Ini logis Pak, zaman Covid banyak orang PHK, tentu penduduk miskinnya juga akan bertambah dan kecenderungannya sekarang sudah mulai tren menurun lagi ya. Pertama kalinya kita di angka 7% di tahun 2023. Nah, angka kemiskinan 2024 akan tergambar nanti akhir tahun ya rilis. Bulan 9. Sekitar bulan September nanti rilisnya Pak. Karena Susenasnya kan baru bulan Maret Pak, belum keluar datanya, masih diolah di pusat. Nah itu dia. Jadi dari sini kita bisa melihat. Nah ini Pak secara makro ini. Tapi kembali saya bilang, mana orangnya by name by address nggak bisa dijawab dari sini, nggak bisa Pak. Tapi persentasenya yang bisa kami keluarkan. Biar paham kita Pak. Betul. Perbedaan makro dan mikro. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi garis kemiskinan itu yang grafik yang paling kanan itu ada rupiah kan Pak ya. Bisa dilihat bahwa garis kemiskinan ini setiap tahun itu cenderung naik Pak. Garisnya. Iya. Bisa kita pahami kalau garisnya naik, kira-kira penduduk miskinnya naik apa turun Pak? Naik. Harusnya naik. Ya, tetapi tidak serta-merta seperti itu juga, ya. Artinya ada variabel-variabel lain. Tetapi pemahaman mudahnya bahwa kalau garisnya naik, logikanya harusnya penduduknya juga naik. Tapi tidak bisa disimpulkan serta-merta seperti itu. Nanti mungkin teman-teman sosial bisa menambahkan ya pemahaman terkait dengan konsep garis kemiskinan. Itu dia Pak. Di 2023 449.217 rupiah pengeluaran per kapita per orang. Kenapa pengeluaran yang didata Pak? Kenapa nggak pendapatannya? Kita paham sendiri bagaimana susahnya kita menanya pendapatan orang Pak. Kalau Bapak Ibu ditanya berapa gaji Bapak, belum tentu jujur Pak. Kalau pengeluaran cepat ya. Kalau pengeluaran saya kira lebih cepat. Makanya BPS dari pengeluaran didekati. Walaupun sebenarnya penghasilannya itu ada juga yang ditabung, ada yang diinvestasikan gitu Pak ya. Tetapi inilah pendekatan terbaik yang bisa didekati seperti itu. Dari pengeluarannya, berapa beli rokok Pak sehari, berapa beli beras, beli bawang. Jadi di Susenas ini Pak bisa sampai 3-4 jam satu rumah kami sensus Pak. Kami survei maksudnya. Karena ditanya bawangnya berapa, cabenya berapa, garamnya berapa, mericanya berapa, beli bakso berapa, anak-anak jajanannya berapa. Luar biasa Pak. Makanya tantangan kami di situ. Ketika masyarakat banyak kali pertanyaan, ada nggak bantuan nanti setelah didata? Nggak bisa pula kami janjikan Pak. Karena BPS tidak pernah bisa menjanjikan kalau sudah didata pasti ada bantuan. Wah, kami akan di demo orang nanti kantor kami. Untungnya cuma 580 rumah tangganya tiap tahun yang kami data. Itu pun susahnya sudah setengah mati Pak. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini pernah nggak jadi sampel Susenas? Ada nggak Pak yang pernah didatangi petugas BPS survei Susenas? Saya kira nggak ada ya, karena cuma 580 tadi tersebar di semua kecamatan dan nggak semua desa itu kenapa? Ya, baik, dapatlah angka 449.000 per kapita per hari, per kapita per bulan. Nah itu ya. Jadi kalau pengeluarannya per kapita per bulan sudah di atas 449.000 sekian, otomatis dia sudah bukan penduduk miskin padang lawas lagi di tahun 2023.
Tahun depan kita nggak tahu Pak, tahun ini kita nggak tahu berapa garis kemiskinan kita. Kita belum tahu, nanti kita tunggu rilisnya. Ya. Nah, ini yang menarik Pak, di grafik yang bawah. Jadi selama ini kita hanya tahu jumlah penduduk miskin. Indikatornya adalah persentase penduduk miskin. Sebenarnya ada dua indikator lain lagi Pak, yang namanya adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Selama ini kita hanya berkutat di angka penduduk miskinnya saja Pak. Tapi ada dua variabel yang harus kita cermati lagi. Boleh penduduk miskinnya tinggi, tetapi kalau penduduk miskinnya itu mengelompok di satu titik Pak, itu lebih mudah dientaskan. Misalnya dekat-dekat garis kemiskinan dia, kita cuma cukup kasih bantuan atau kasih pelatihan kerja saja misalnya, dia akan bisa terangkat dari kemiskinan itu sendiri. Tapi kalau kemiskinannya jauh dari garis kemiskinan Pak, tersebar, ada yang miskin kali, ada yang sedikit miskin, ada yang di tengah-tengah. Program apa yang bisa kita salurkan tentu bervariasi Pak, dan tentu butuh effort yang lebih besar, butuh dana besar. Nah, itu dia. Semua penduduk miskinnya misalnya di sektor pertanian, oh udah tinggal pertaniannya aja yang diperhatikan, bisa mengangkat garis kemiskinan. Tapi kalau tersebar Pak, ada yang jasanya juga miskin, ada yang pertanian, waduh tentu programnya harus bervariasi. Nah itu Pak yang dimaksud dengan kedalaman kemiskinan. Ya, dari garis kemiskinan itu. Seberapa jauh dia dari garis kemiskinan itu? Kalau ada yang keliru nanti di ini ya Pak Prima ya. Yang kedua adalah indeks keparahan kemiskinan. Apalagi ini Pak? Ini variasi orang miskinnya Pak. Antar penduduk miskinnya tadi seberapa jauh, seberapa banyak variasinya. Kalau ini pun bervariasi akan lebih repot program pengentasan kemiskinannya. Nah itu Pak, jadi selain ada dia persentase, supaya kita paham Pak, bahwa ada yang namanya indeks kedalaman dan ada indeks keparahan kemiskinan. Nah mungkin ini butuh waktu yang lebih, diskusi yang lebih intens lagi kalau memang kita butuh nanti Pak ya. Siapa tahu Pak PJ bertanya, kira-kira Pak Kadis Sosial, apalah program yang kita bikin mengentaskan kemiskinan kita di Padang Lawas ini? Harus kita lihat lagi Pak itu, indeks kedalaman dan indeks keparahannya, bukan semata-mata angkanya saja yang kita lihat. Ya. Seberapa jauh. Nah angka kita slide berikutnya. Nah ini dia tingkat kemiskinan. Oh ini perbandingan Setabaksel provinsi dan nasional. Kalau Padang Lawas yang warna hijau Pak 7,89%. Yang di bawah kita itu hanya apa tadi? Madinah bukan Tapanuli Selatan ya. Oke. Nah itu dia. Ini hanya untuk melihat perbandingan Pak ya. Bisa disajikan dengan bentuk grafik seperti ini. Itu maksudnya. Kita menyampaikan seperti ini. Ya, bahkan angka kita itu masih di bawah Sumatera Utara dan Indonesia. Termasuk bagus ini Pak, angka kemiskinan Padang Lawas ini. Nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, bahkan di angka 7. Kita lihat tadi kabupaten lain masih banyak yang di atas Padang Lawas kan? Seperti itu. Tapi apakah bagaimana cara melihat struktur kemiskinannya nanti kita lihat lagi. Lanjut. Nah ini dia, di grafik yang pertama sebelah kiri, ini yang saya katakan tadi, kalau dia P0 itu berarti persentase penduduk miskinnya. Ini perbandingan juga ya, Padang Lawas ada di 7,89 ya, yang itu perbandingan. Kemudian yang di samping kanannya, ini dia P1-nya, itu tadi adalah indeks kedalaman kemiskinannya. Padang Lawas itu di posisi kedua tertinggi ya. Nah, itu dia Pak. Angkanya boleh kita rendah, tapi ternyata di wilayah Tabaksel untuk kedalaman kemiskinannya kita kedua tertinggi. Berarti ada sesuatu ini Pak. Nah, itu dia. Agak jauh dia dari garis kemiskinan itu Pak. Jadi agak-agak menyebar. Ada juga nanti ekstrimnya. Kita lihat nanti slide berikutnya. Yang kiri bawah Pak, tingkat indeks keparahan kemiskinan. Ya, P2 istilahnya. Ini Padang Lawas di posisi kedua juga nih Pak. Nah, ini dia. Jadi walaupun penduduk miskin kita lebih rendah dibanding Tabaksel, tapi pengentasannya itu lebih rumit Pak. Karena lebih parah dan lebih dalam. Nah, itu dia mendefinisikan, menerjemahkan kalimat itu ya, keparahan, kedalaman dan persentase.
Oke, yang kanan itu adalah summary-nya ya. Bisa kita lihat posisi Padang Lawas tertinggi kedua setelah Madinah. Jadi nggak bisa juga kita langsung angka kami rendah kok, so kita happy. Nggak juga Pak. Ternyata indikator lain menyatakan kita posisi kedua tertinggi di kedalaman dan keparahan. Lanjut. Nah ini dia persentase penduduk miskin ekstrim. Nah ini yang sering kita lihat dengar ya Pak. Kami bisa merilis terakhir itu angka 2022 Pak. Angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Padang Lawas itu berada pada angka 0,46%. Iya, tertinggi kedua di Tabaksel. Kalau jiwanya sekitar 1.384 jiwa. Kembali Pak, kalau ditanya by name by address ini nggak bisa menjawab. Tetapi secara persentase, secara jumlah bisa kita keluarkan. Sama Pak, sampai kecamatan nggak bisa Pak, hanya sampai yang ke kabupaten bisa ya Pak. Jadi kalau kita mau hitung sampai angka kecamatan ada syaratnya Pak, sampelnya ditambah 580 tadi, mungkin harus sekali sekian sampai 1000-an rumah tangga baru bisa menghitung angka kecamatan. Nah itu juga Pak, dan bahkan mungkin harus setiap desa harus terwakili ada sampelnya. Itu lebih repot lagi Pak, karena Susana sini cukup mahal juga Pak. Salah satu survei yang paling mahal ini ya. Nah itu dia Pak. Jadi kalau kemiskinan ekstrimnya di 2022 0,46%, Sumatera Utara 1,41%. Indonesia barangkali lebih tinggi lagi saya kira. Sementara target presiden adalah 2024 angka kemiskinan ekstrim 0%. Itu target. Kita 0,46% Pak kemiskinan ekstrim. Apa sih definisi kemiskinan ekstrim ini Pak? Ya, saya juga tadi coba-coba cari definisinya. Kalau tadi penduduk miskin Padang Lawas pengeluarannya sekitar 15.000 ya Pak Barus ya per hari. Berarti ini yang ekstrim di bawah itu lagi Pak. Kalau tadi saya lihat definisi Bank Dunia sekitar pengeluarannya 10.000 per orang per kapita per hari. 10.000. Kita beli rokok aja udah di atas 10.000 kan Pak. Berarti Bapak udah nggak akan masuk penduduk miskin. Miskin ekstrim. Nah itulah yang masuk ekstrim Pak. Ya, jadi angkanya kita sekitar 0,46%. 2023 kita nggak bisa merilis angkanya Pak, karena ada standar yang namanya itu RSE-nya itu relatif standar error, angkanya tinggi Pak, tingkat errornya tinggi sehingga BPS tidak bisa merilis angkanya, karena kalau dirilis nanti bisa bias hasilnya. Jadi kami pun melakukan sensus survei ada standar errornya Pak. Kalau tinggi nggak terpaksa kami tidak rilis. Nah itu Pak, jangan nanti Bapak tanya berapa Pak angka kemiskinan ekstrim kita 2023. BPS tidak merilis. Walaupun kemarin kami melihat Kementerian PMK ya yang merilis datanya per kabupaten kota, ada itu kemarin itu Pak. Saya nggak tahu datanya sampai ke kita. Nah itu Pak ya. Jadi di 2022 lah kami bisa merilis. Loh suka-suka BPS aja berarti ya Pak. Kalau bagus datanya dirilis, kalau nggak dirilis. Sebenarnya ini bentuk pertanggungjawaban kami Pak. Ketika memang nilai errornya tinggi, terpaksa kami tidak rilis angkanya karena bisa menyesatkan nanti. Jadi angka terakhir lah yang bisa kita pakai. Ya Pak ya. Oke lanjut. Itu terkait ekstrim. Nah ini Gini rasio. Gini rasio ini angkanya antara 0 sampai 1. Maksimal 1. Kalau angka 1 berarti timpang sekali Pak antara penduduk miskin dan kaya. Sangat timpang sekali. Semakin kecil angkanya semakin bagus. Jadi angkanya adalah antara 0 sampai 1. Padang Lawas itu posisi kedua Pak. Berarti posisinya bagus ya. Ketimpangannya seakan-akan bagus. Walaupun faktanya nanti kalau dilihat ada fakta lain yang bisa menjelaskan lebih dalam. Ya. Yang terendah itu Tapanuli Selatan 0,219. Ini satuannya apa ini? Dia Gini rasio poinnya, angkanya ya. Oke, tidak ada angkanya langsung yang mewakili. Nah itu dia Pak. Jadi 0,225 artinya tingkat ketimpangan antara si kaya dan kemiskin di Padang Lawas itu berada di angka 0,225 dan termasuk yang kecil kita ya di Padang Lawas. Dan kalau lihat trennya juga terus menurun seperti itu. Nah, ini nanti terkait Gini rasio. Kalau sering kita dengar cara membaca datanya adalah
seperti itu ya. Artinya semakin timpang Pak, semakin jauh jurang antara si kaya dan si miskin. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Kalau angkanya itu semakin mendekati nol, berarti nggak kalah jauh antara orang-orang kaya dan orang-orang ekonomi rendah. Nah gitu, ketimpangannya kecil. Lanjut, kita nanti mungkin banyak didiskusi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kondisi ekonomi terus membaik. Ini kondisi Padang Lawas ya. Bisa terlihat dari tingkat pengangguran yang semakin rendah. Ini dibandingkan Agustus 2022 dari 5,9 pengangguran kita ke 5,75%. Ada penurunan angka pengangguran Pak. Ya, dari sisi perekonomian juga tahun 2023 perekonomian kita itu tumbuh 5,14%. Ini tertinggi kedua di Sumatera Utara Pak. Pertumbuhannya Pak ya, pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Nah, itu konsep pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita tertinggi kedua setelah Deli Serdang. Berarti ada potensi Pak Padang Lawas ini untuk bisa bertumbuh. Nanti kita lihat ya. Semua lapangan usaha tumbuh kecuali sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang dan sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan daya beli masyarakat dan distribusi PDRB-nya? Ya, menurut pengeluaran menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sepanjang 2023 cukup baik karena ditopang oleh harga sawit yang stabil tinggi. Bapak Ibu di sini ada yang pengusaha sawit? Semua kayak. Kalau ditanya diam aja padahal. Faktanya seperti itu. Betul nggak Pak? Kira-kira merasakan hal seperti ini ya. Nah, potensi sawit inilah yang menopang perekonomian Padang Lawas Pak. Saya kira kalau masyarakat kita mau kerja sehari saja mungkin dapat 300.000 mudah sekali saya kira. Jadi apa istilahnya itu Pak Barus? Bongkar muat. Bongkar muat saja mau kerja sehari dia bisa dapat 300.000. Kerja 2 hari saja udah keluar dari kemiskinan Pak. Tadi kan 450.000 jaga garis kemiskinan kita sebulan. Cuma 2 hari kerja dia Pak. Buruh bongkar muat udah 600.000, udah keluar dia dari kemiskinan. Nah itu dia. Nah, tapi ada fakta lain nanti yang kita lihat Pak ya, bahwa di sektor sawit inilah yang banyak mendukung perekonomian di Padang Lawas ini. Oke. Dan pada tahun lalu tumbuh 51,41%. Oh, sernya, sorry. Bayangkan Pak, ya sernya itu lebih dari 50% ditopang oleh sektor pertanian perekonomian kita itu. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan pertanian kita, jebloklah ekonomi kita, tambahlah penduduk miskin kita. Coba nanti Pak harga sawit kalau anjlok pertumbuhan kita. Jadi kalau mau dijaga, jagalah sektor pertanian ini Pak. Ini yang dijaga, jaga harganya, jaga kualitas sawitnya, jangan sampai itu dan sebagainya. Oke, kalau mau kita sektor lain yang kita ini, ya nggak terlalu besar pengaruhnya, kan gitu ya. Nah, sektor pengeluaran pemerintah juga kemarin kita sempat apa istilahnya itu minus ya. Nah, ada kontraksi, jadi nggak belanja pemerintah saya kira nggak bisa diandalkan untuk mendongkrak perekonomian kita. Pertanian inilah, dan ini beda-beda tiap daerah Pak. Kalau daerah kayak Toba sana misalnya industrinya ada Toba Pulp Lestari kan, itulah yang mendongkrak perekonomiannya. Tapi apakah itu dinikmati semua masyarakat? Belum tentu Pak. Ya, belum tentu. Coba kita lihat Pak, perusahaan-perusahaan kebun sawit di Padang Lawas ini siapa yang pegang Pak? Apakah masyarakat? Kan enggak Pak. Masyarakat oke punya perkebunan rakyat, tapi enggak begitu signifikan dibandingkan dengan perkebunan besar tadi. Tapi faktanya bahwa sektor ini menopang perekonomian kita betul. Ya, lanjut. Penutup. Tingkat kemiskinan 2023 menurun dibanding tahun lalu. Tadi bisa kita lihat, ya, menunjukkan arah yang lebih baik dari kondisi terakhir sebelum pandemi. Pada saat yang sama, tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh Gini Ratio juga menurun. Kalau kemiskinan menurun, bagus. Ketimpangan menurun, itu juga bagus. Itu sesuatu yang dikejar. Nah, mengingat perekonomian Padang Lawas masih bertumpu pada pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka peningkatan nilai tambah di sektor ini menjadi opsi untuk meningkatkan pendapatan dan menambah lapangan kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Nah itu Pak. Jadi sektor pertanian ini yang harus kita perhatikan. Walaupun mungkin bukan domain kita di dinas sosial ya Pak ya. Tapi di sini ada teman-teman Bapeda, ada Kominfo. Saya kira di forum-forum Musrenbang ini sudah berkali-kali kami sampaikan, termasuk ke Bapak PJ Bupati juga dengan komitmennya untuk mencari investor sebanyak mungkin untuk dimasukkan ke daerah kita ini supaya membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi bisa Bapak bayangkan anak-anak kita yang kuliah di luar Pak, rata-rata kan jarang yang mau balik Pak. Karena kalau balik, lapangan kerja yang tersedia hanya di sektor pertanian. Sementara dia mungkin menguasai ilmu teknologi informasi. Di sini belum ada Pak, belum tertampung. Jadi akhirnya dia nggak balik kemarin. Kalau ini bisa kita buka, maka anak-anak Padang Lawas yang pintar-pintar itu bisa kembali, bisa menempati posisi kerja, ya lapangan kerja tersedia, sehingga bisa meningkatkan perekonomian, menurunkan angka pengangguran kita. Lanjut. Nah ini kembali Bapak Presiden kita yang menyatakan perjuangan belum berakhir, kita masih mengemban tugas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang bebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang. Saya kira semangatnya sama, bagaimana kita menurunkan kemiskinan itu sebesar-besarnya. Ya, semangat kita juga sama, bagaimana tadi data DTKS itu juga bisa kita perbaiki, ya Pak ya. Nanti kaitannya dengan Reksosek kita akan coba diskusikan nanti. Lanjut. Nah, ini mungkin sekedar informasi Bapak dan Ibu sekalian. Data-data yang kami hasilkan, termasuk data dari dinas kita, Pak Kadis, ada di Kabupaten Padang Lawas dalam angka. Tahun ini kami tidak dibekali dana cetak, tetapi datanya bisa diunduh secara gratis di website di slide. Nah itu yang paling bawah Pak, padanglawaskap.bps.go.id. Semua data-data yang dihasilkan BPS, Bapak-bapak bisa unduh di situ. Bukunya gratis Pak, tanpa berbayar. Inilah pelayanan, standar pelayanan kami ke masyarakat, dan semua kantor BPS pasti punya website. Tinggal nama kabupatennya saja diganti. Misalnya Padang Sidimpuan Kota .bps.go.id, Tapanuli Selatan Kap .bps.go.id. Nah, nanti bisa diakses Pak ya, dimanfaatkan data-datanya seperti itu. Lanjut. Selain dari bentuk publikasi Pak, ada juga berbasis Android dan iPhone. Nah, nanti Bapak Ibu cari aja di Play Store, All Stats namanya. Kalau Bapak Ibu udah install ini, maka data BPS Indonesia ada di handphone Bapak. Bapak mau lihat, mau ganti kabupaten, mau ganti provinsi, angkanya bisa diakses gratis Pak. Semua ya, itu di All Stats. Boleh Pak sekarang Bapak buka aja, diinstal Pak. Nanti cari Padang Lawas, maka semua data Padang Lawas lah yang akan keluar. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, kami di BPS juga sekarang sedang membangun zona integritas. Artinya kami berkomitmen melakukan tugas kami dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau ada aparat kami Pak yang meminta bayaran atau apa ya, jasa, itu nggak ada Pak ya, sehingga boleh dilaporkan ini ke website whistleblowing system, ada juga nanti di situ. Nanti bahan paparan saya juga saya share untuk bisa menjadi dibaca-baca, mungkin demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu mungkin slide yang terakhir. Nah barangkali mungkin saya mau singgung sedikit terkait Reksosek Bapak dan Ibu. Ya, Reksosek ini, jadi saya juga sebenarnya pertama penempatan di Padang Lawas di bulan 9 2022. Jadi langsung saya ketemu dengan Pak Kadis waktu itu, karena pusat mengelontorkan program registrasi sosial ekonomi. Perlu kita pahami bersama Pak, kenapa pemerintah menggelontorkan program pendataan ini? Karena itu tadi Pak, seperti yang disampaikan Pak Kadis, kita masih sektoral Pak. Dinas sosial punya data sendiri, Kementerian Kesehatan mau kasih bantuan, bikin pendataan sendiri, KB bikin pendataan sendiri, dananya banyak Pak. Pendataan itu nggak murah loh Bapak dan Ibu sekalian, mahal sekali Pak. Karena harus melatih petugas, memberi honornya besar-besar tuh Pak. Petugas kami antara 3 sampai 4 juta Pak honornya per bulan. Ya paling sebulan, maksimal 2 bulan mungkin di kontraknya. Itulah Pak besarannya, 3 sampai 4 juta. Mahal sekali Pak. Jadi saat itu pemerintah merasa ini harus segera diatasi. Kita nggak bisa lagi mengandalkan
data-data untuk pengentasan kemiskinan yang jalan sendiri-sendiri kementeriannya. Maka ditunjuklah BPS, Pak. Lagi-lagi BPS yang kena getahnya ini, Pak. Kalau kami sebenarnya bisa menolak, Pak. Karena kami pernah juga mengalami seperti yang Pak Kadis sampaikan. Kantor kami di demo, Pak. Masyarakat miskin. Kenapa data kami nggak masuk? Waktu pendataan PBDT, pendataan apa lagi dulu? PPLS. Nah, jadi masyarakat taunya kalau dia nggak dapat bantuan, datang ke BPS. Nah, itu Pak. Sementara orang Bapak setiap hari Pak ya didatangi masyarakat, lebih luar biasa lagi. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun didatangi masyarakat. Jadi pernah saya bilang Pak, kalau kami di BPS, dualah penyakit yang muncul Pak, darah tinggi dan darah rendah. Kalau masyarakat yang datang nangis-nangis, darah rendah lah yang muncul Pak. Kalau masyarakat yang datang ngamuk-ngamuk, darah tinggi lah yang muncul Pak. Itulah yang kami rasakan pada tahun 2011, 2000 berapa tuh terakhir, 2015 terakhir. Nah itu dia, tapi tentunya saya kira semangat pemerintah ini, itulah yang saya sampaikan ke Pak Kadis saat itu, bahwa rencananya semester 2 2023 data Reksosek lah yang menjadi data setiap bantuan yang akan dikeluarkan pemerintah. Itu janji pemerintah saat itu Pak. Ya, jadi sampai semester 1 2023 masih pakai data kementerian, data KB saat itu ya, pendataan keluarga yang menjadi data setiap kali ada bantuan mau dikeluarkan dari database mereka lah dulu dipakai sampai menunggu Reksosek ini. Sekarang sudah bulan Mei 2024. Informasi yang kami tangkap belum juga Pak realisasi dari pemerintah pusat. Sementara kami sudah melakukan pendataan dan datanya sudah kami serahkan ke Bappenas. Nah itu dia. Sementara kalau dari arahan dari pusat sejauh ini data itu sudah bisa dipakai masing-masing daerah. Silakan diminta akses, maka data by name by address itu akan diserahkan ke masing-masing Pemda. Saya kira teman-teman di Bapeda yang menjadi apa kemarin ya operatornya barangkali ya, karena kemarin diminta itu ya Kominfo ya. Oh sebagai wali datanya dari Bapeda kalau saya tidak salah ya. Jadi lewat Bapeda lah nanti kita mau minta data-data Reksosek ini, tapi untuk program-program apa penanggulangan kemiskinan di daerah kita Pak. Sementara kan saat ini kita masih mengandalkan proyek nasional nih. Kalau bisa untuk penerima PKH tadi diupdate lah datanya, jangan lagi yang sudah meninggal, yang sudah kaya masih keluar namanya. Kan ini yang bikin cilaka Pak. Kita hanya bisa mengusulkan ya Pak Kadis ya, mengusulkan dan mengusulkan, tapi tidak bisa memberi kepastian ya sudah diusulkan akan dapat bantuan. Nah inilah yang masih dilema di kita saat ini Pak. Nah jadi saya kira dengan penjelasan yang kami berikan kita sama-sama bisa memahami bahwa untuk terkait kebijakan dari pusat kita nggak bisa bilang apa Pak, kita hanya menunggu saat ini. Kita hanya menunggu karena by sistem juga. Nah kalaulah mereka memutuskan bantuan yang akan dikeluarkan di 2024 semester 2 sudah berdasar dari Reksosek, mungkin sudah lebih bagus Pak datanya. Karena kemarin saat pendataan itu sampai rumahnya pun ada kami foto Pak. Kondisi rumah, kamar mandi, atap, ada berapa foto kondisi rumah itu yang kami foto. Dan harusnya datanya itu juga tersedia. Didekatinya dari situ. Walaupun faktanya Pak, bisa juga dia buka rumahnya jelek tapi nggak penduduk miskin. Karena dia memang nggak mau bagusin rumahnya. Ada juga. Tapi saya kira secara umum ini bisa didekati dari kondisi perumahannya. Nah itu dia. Saya kira itu penjelasan mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Kadis. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan kalaupun kita buka ruang diskusi berkembang nanti, kami masih siap untuk kita berdiskusi lebih dalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan luas yang telah disebarkan oleh Bapak. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan acara dialog, yaitu untuk dari kita dan untuk kita kepada kita semua. Kami persilahkan. Mungkin saya pertama ya. Siap. Ada dua yang mau saya tanya ini. Pertama soal penentuan kategori miskin. Tadi
pengeluaran per kapita per bulan adalah 449.000, sekitar 450.000 lah kita bilang Iya. per orang. Berarti kalau anggota PKH ini punya istri satu, jangan dua ya. Istri satu, anak dua, berarti 450 dikali 4. Iya, betul. Kalau dengan honor PKH berarti PKH ini bukan miskin. Iya, betul. TKSK masih bahaya TKSK kalau TKSK hampir. Jadi berarti ini kan menyangkut harga-harga. Kenapa ada kenaikan tiap tahun? Kan komponen kan tetap makan, jajan. Berarti kan ini persoalan harga ini berarti. Makanya mungkin pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan ini fokus dengan inflasi betul ini. Inflasi, oke ya, yang pertama. Yang kedua, saya mau mencermati data ini Pak. Tadi hanya dari 580 rumah tangga. Apakah itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk membuat satu keputusan bahwa inilah angka kemiskinannya gitu? Iya. Terlalu sedikit menurut saya, kalau 580 rumah tangga. Iya. Kemudian berani kita mengatakan Padang Laos sekian angka kemiskinannya gitu. Iya, iya. Saya agak ragu di situ. Terlalu sedikit menurut saya 580 itu. Nanti seperti apa itu tolok ukurnya? Kemudian yang ketiga, itu penyumbang angka kemiskinan itu apakah terbesarnya itu dari pengangguran terbuka atau di luar itu? Kalau itu berasal dari pengangguran yang terbuka tadi, berarti ini kan fresh graduate, orang-orang yang baru lulus sekolah, pendidikan, dan belum punya pekerjaan. Nah kalau ini faktornya bukan faktor terbesar, berarti orang-orang sudah berumah tangga yang belum punya penghasilan. Itu loh yang mau saya analisa gitu. Itu saja, terima kasih. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Jadi saya kira pertanyaan cukup menarik ya. Yang pertama terkait penentuan kategori miskin tadi ya, garis kemiskinan tadi 450.000. Jadi memang ada faktor, tentu ada faktor inflasi juga di sini yang menyebabkan pergeseran garis kemiskinan tadi. Mungkin nanti saya minta Pak Barus bisa menambahkan ya. Nah, pertanyaan kedua, 580 sampel apakah cukup? Kan gitu kan Pak? Ya. Jadi begini Pak, BPS dalam mengeluarkan metodologi itu ada acuannya Pak. Bukan sesuka hati BPS. Ini ada, saya kurang, Bu Dora dari mana kira-kira ini? Apa kita merujuk ke apa ya? Konsensus internasional sebenarnya ini Pak. Ya. Artinya kalau 580 rumah tangga, berapa persen lah itu dari penduduk kita? Coba dihitung Bu Dora. Ya, Kan 275.000. Ah, Sampai 72%. ah, ya betul. Ya, jadi saya bisa memahami keraguan Pak Kadis. Betul. Meskipun Pak, kalaupun kita tambah sampelnya, 1.000 rumah tangga. Sampai 4.000. 60.000 rumah tangga. oke, Dan tadi ART, Iya. konversi ke rumah tangganya cuma sekitar 60.000. 60.000 rumah tangga ya. Yang jadi sampel adalah 500. Yang jadi sampel 580 dari 60-an ribu rumah tangga yang ada di Padang Lawas. Persentasenya kecil memang. Ya, tetapi kembali mau saya sampaikan Pak bahwa ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara statistik di angka ini. Kalau mau kita tambah Pak, kita mau bikin 1.000. Tentu angkanya akan lebih bagus lagi Pak. Angkanya akan lebih bagus lagi, tetapi di angka 580 ini diprediksi sudah bisa mewakili angka kabupaten. Nah, kalau kita tambah pun jadi 1.000 atau 2.000 rumah tangga, maka nanti diprediksi hasilnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Sehingga kenapa kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar kalau diduga dengan 580 tadi juga sudah bisa mewakili angka kabupaten. Dan ini berlaku Pak secara merata ini. Paling bedanya 20 rumah tangga. Paling banyak berapa Bu Dora kabupaten lain? Berapa BS? Kalau BS dia proporsional sesuai Jumlah penduduk. Oke. Jadi nggak jauh meleset Pak. Pak Luta juga di 580 rumah tangga, paling ada yang 600, tergantung jumlah penduduknya memang ya. Margin errornya gimana itu Pak? Nah, Berapa persen itu margin errornya? kalau kira kita 25%. di bawah 25% ya. Jadi kalau di bawah 25% itu kita masih bisa merilis Pak.
Tapi kalau margin errornya sudah di atas 25%, itu kita nggak boleh lagi rilis. Itu apa ya? Diduga bahwa hasilnya itu tidak terlalu bisa menggambarkan ke kondisi populasinya dengan lebih baik. Nah, ada juga yang jadi itu kita kawal itu Pak di angka-angka tadi itu. Sementara kita juga nggak bisa Pak. Kami Padang Lawas mau nambah lah, nggak yakin kami ini 1.000 rumah tangga Pak. Dananya dari pusat Pak Kadis, kita nggak bisa. Meski dulu pernah sempat dibuka peluang untuk wilayah yang memang punya dana, silahkan menambah sampel. Ya tadi seperti kata Pak Kabid, mau dapat angka kecamatan, mau dapat angka kemiskinan kecamatan, tentu kan harus nambah sampel Pak. Nah tapi saya kira sekarang ini semangatnya nggak ke situ. Saya nggak pernah lagi mendengar, ya. Tidak kita itu tidak tolong langsung kan tidak sekelanya Pak Ya. bolehlah saja itu data kecamatan yang kita melihat dulu izin melihat. Oke. Ya, jadi kembali saya sampaikan Pak, dengan 580 rumah tangga tadi itu hanya bisa rilis angka kabupaten. Kita nggak bisa Pak merilis angka kecamatan, kurang sampelnya. Error 25%. Ya. Relatif itu bisa lebih tinggi 25% atau ada kemungkinan lebih rendah 25%. Kalau margin errornya Agak sedikit beda Pak. Itu relatif standar error namanya. Beda dengan standar error, coba Margin dijelaskan. error 5% tetap Pak. margin errornya tetap 5%. Iya. Relatif standar error yang 25%. Iya, tetap 5%. Oke, sorry. Saya melihat dua kabupaten masuk ke kota Padang Sidempuan dengan kota Padang Lawas itu jauh kali saya. Angka kemiskinannya Pak. Iya. Iya, jadi tentu memang itu banyak faktor yang mempengaruhi Pak. Satu ya, di kita ini kan apa namanya tadi itu perekonomian relatif homogen, ditopang dari sektor perekonomian, pertanian. Sementara kalau daerah perkotaan ya harus kita lisik lebih dalam lagi Pak data-datanya ya, yang menyebabkan kenapa angka kemiskinan mereka itu bisa lebih rendah dibanding dengan kita. Saya kira itu. Jadi kalau Bapak minta ke kecamatan, tetap kami sampaikan tidak bisa Pak, karena angkanya ini pun angkanya dihitung dari pusat Pak, dari hasil pendataan kita diolah kita kirim ke pusat, keluarlah angka kemiskinan kita. Jadi kalau mau keluar angka kecamatan, yang pasti sampel harus ditambah. Nah, saya kira itu bukan solusi karena kita nggak punya anggaran untuk itu. Dan saya belum pernah mendengar juga ada kabupaten yang mau dihitung sampai kecamatan Pak. Saya kira sampai kabupaten dianggap kebutuhannya sudah bisa terpenuhi. Udah. Nah, yang ketiga mungkin terkait pengangguran versus kemiskinan. Mungkin Pak Barus nih yang bisa memberi pencerahan ke kita. Silakan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Jadi pertanyaan Pak Kadis ini betul-betul menarik dan ini sebenarnya agak dalam Pak sebenarnya. Karena ini harus kita lihat datanya dalam ya. Karena gini Pak, kalau kita perhatikan angka pengangguran itu sebenarnya ada kecil. Ya. Nah, jadi apakah pengangguran ini yang menjadi penyumbang kemiskinan sebenarnya? Jadi pengangguran ini pun sebenarnya Pak bisa kita lihat di dalam pengangguran kita ini adalah orang yang menganggur tetapi bisa bekerja, atau orang yang memang menganggur karena memang sudah nggak bisa lagi kerja. Yang masuk juga dia dalam peserta yang masuk kategori miskin ekstrem. Misalnya gini, lansia. Kalau bapak-bapak tahu pasti banyak lansia di kampus kita sekarang yang udah nggak bisa kerja lagi kan Pak. Kalau di persentasinya lumayan tinggi itu zaman nanti. Karena itu kemarin saya telusuri di data Reksosity Pak, memang banyak sekali Pak. Itu relatif lebih sedikit daripada anak-anak yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah yang nggak bekerja sama sekali. Karena yang baru lulus kuliah ini kemungkinan besar dia nggak akan masuk ke yang miskin. Kenapa? Karena kalau masih sanggup kuliah kemungkinan pasti lewat 45 berapa tadi? 450.000 per bulan pengeluaran. Kalau dia baru lulus kuliah, dia masih sanggup dia kuliah, kecil kemungkinan dia masuk kategori ini sebenarnya. Tetapi yang lebih berpeluang masuk ke pengangguran yang penyumbang kemiskinan tadi adalah kelompok masyarakat yang sudah berumur, nggak bisa lagi memang kerja juga, disabilitas juga. Betul Pak, salah satunya itu. Jadi kemiskinan ini pun Pak, ada kemiskinan yang bisa ditanggulangi, ada kemiskinan yang tidak bisa ditanggulangi. Ada kemiskinan yang masih bisa kita buat produktif dengan memberikan pelatihan pekerjaan atau memberikan pekerjaan, dia bisa otomatis bulan depan keluar dari zona miskin. Tetapi yang seperti yang saya sebutkan tadi, memang udah nggak bisa lagi gimana-gimana. Kalau nggak kita suapi, dia nggak akan keluar dari zona miskin. Nah ini yang Pak saya bilang tadi harus kita lihat agak di dalam dia di data Reksosek tadi itu ada Pak, dalamnya ada. Tahu kita ada disabilitas atau ada penyakit-penyakit dalam itu ada di data itu. Ya.
Nah, saya setuju juga memang nanti kita bisa lihat sama-sama itu. Jadi sekaligus bisa kita ketahui sebenarnya solusi untuk mengentaskan kalau jenisnya ini apa, jenisnya ini apa, jenisnya ini apa. Kasuistik dia. Betul Pak, kasuistik. Apalagi tadi P1 kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan kita kan agak jauh dia. Ranking 2. Betul. Iya. Artinya gini. Ini garis kemiskinan, memang yang miskin kita sedikit, tapi jauh di bawah Pak. Ah, itu dia. Kabupaten lain dia besar yang di bawah miskin tapi dekat-dekat. Senggol sedikit naik dia ke atas. Punya kita ini harus digini-gini kan ke atas baru lewat. Kontrol betul ya. Betul. Nah, itu Pak kita memandang kemiskinan ini seperti itu. Jadi Keparahannya lagi. betul Pak, keparahannya lagi itu artinya antara yang miskin tadi berbeda-beda lagi. Ada di bawah sini, di bawah sini, macam-macam. Jadi memang Pak, kayaknya kalau untuk satu pertemuan sangat tidak cukup kita untuk membahas secara mendalam. Tapi saya rasa kalau ada waktu sekitar 5 tahun untuk diskusi, saya rasa cukup Pak. Untuk mendiskusikan itu. Enggak, kayaknya kulit statistik. Iya, mungkin itu penjelasan standar saya Pak. Boleh diterima kulit statistik aja. Iya. Ya, silakan. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi menurut saya untuk jumlah daripada pengangguran itu Oh, ya maksudnya konsep umurnya Pak ya, Iya. 15 sampai 64 Pak, usia produktif. Jadi luar itu disebut usia tidak Bukan. produktif sebagai tanggungan. bisa beli gas, Ya, bisa beli gas. nah itu beda konsep lagi Pak. Kalau usia produktif itu tadi, tetapi di dalam usia produktif ini pun ada orang yang tidak produktif. Apalagi udah kena narkoba dan segala macam, usianya produktif tapi dia tidak produktif. Ada. Jadi itu kasuistik dia Pak, bisa dilihat lebih dalam lagi dia. Oke, satu lagi, Pak Korkap. Itu kalau di komponen PKH kan ada lansia yang ada dalam dapat komponen dia kan. Saya khawatir ini ketika disurvei juga itu tidak di cover bahwa dia masuk di PKH. Kalau dia masuk PKH berarti dia turun lagi ke kemiskinannya itu. Karena tadi kan pengangguran itu bisa jadi karena lansia, disabilitas, orang yang sakit, orang yang terpapar narkoba dan lain sebagainya. Fresh graduate, orang baru tamat sekolah. Nah ini kalau pakai rumus lansia kita kalau menurut saya banyak tercover itu. Belum lagi bantuan permakanan itu. Iya betul. Iya. Lansia. Itu Pak udah lansia Pak. Sama. Ya. Artinya kalau itu di cover oleh PKH, berarti itu keluar dari angka kemiskinan ini. Iya, pas berapa kali. Besar loh, apalagi per bulannya. Per bulannya berapa itu kalau lansia? Iya. Kalau permodalan 900. Ah, Tapi dari 100. per bulan. ya, makanya saya bilang tadi kita dari 490. Iya. Udah satu lipat itu. Yang bilang saya yang bisa. Itu maksud saya gitu. Sudah berapa besar disumbangkan PKH keluar? Ah, Iya, itu. betul. Udah berapa lansia itu? Kalau data PKH kita itu berapa terakhir itu Pak? Iya 9.000-an. 9.300 lah kalau nggak salah PKH kita. Kita bilang aja separuh yang ada lansianya. 4.500. Tadi 4.500 lansia udah keluar. Sudah keluar dari kemiskinan. Ya, Betul. tetapi begitu kita keluarkan Pak hari ini dia jadi zona miskin, tahun depan nggak dapat PKH lagi kan? Makanya saya sebut tadi kemiskinan yang bisa dipindahkan, ada kemiskinan yang memang harus tetap di situ dia. Dia tetap di data miskin, dia tetap di data sebagai orang miskin sekalipun saudara udah keluar dari yang 410 itu tadi. Betul Pak. Karena kalau Bapak stop bantuannya, miskin besok langsung. Berarti ini namanya peternak kemiskinan. Iya, betul. Tapi yang masih bisa produktif, iya. Diwariskan ya. Iya kan? Iya, betul itu Pak. Memang dia secara real udah di 900.000. Iya. Tapi kalau dia dikeluarkan dari garis angka miskin, nggak ada Bulan, lagi. iya, bulan depan langsung miskin lagi Pak. Bengkak dia. Berarti itu masih bisa kita cermati angka kemiskinan itu. Betul. Artinya ada yang memang terpaksa masuknya sebagai orang Terpaksa. miskin. Ada yang real miskin bisa Iya, kita iya. kategorikan lagi Iya, dua tuh. betul Pak. Itu yang bisa terlihat di data Reksosek itu kalau kita lihat ke dalam Pak. Oke. Ya, baru kalau kaitan antara kemiskinan dan pengangguran, Pak, ada kecenderungan bahwa masyarakat miskin itu kecenderungannya justru apa ya? Penganggurannya kecil, Pak. Karena kalau dia nggak kerja, nggak makan dia, Pak.
Sementara kalau dia yang pengangguran itu ya biasanya justru dari ekonomi menengah ke atas masih cukup ya, masih dia merasa cukup dan masih memilih-milih pekerjaan. Nah, nggak cocok nih sama pekerjaanku, gajinya nggak cocok, dia akan memilih untuk menganggur sampai dia menemukan pekerjaan yang cocok dengan pendidikan dia. Kira-kira seperti itu. Iya. Iya. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, ada satu lagi yang mau saya sampaikan, tolong ditampilkan Pak Yusuf, portal Kolak Panas. Bukan, langsung aja portal Kolak Panas. Bapak dan Ibu sekalian, nanti linknya kami share. Ini yang saya katakan tadi, bahwa data-data sektoral itu Pak, sebaiknya dibagi pakaikan. Jadi enggak disimpan masing-masing UPD datanya itu Pak. Seperti kami juga, kami diseminasikan. Tadi kan ada publikasi, kami sampaikan. Silakan dipakai Pak. Kalau ada koreksi, silakan disampaikan, dikritik gitu ya. Nah, ini kenapa dikatakan Kolak Panas? Ini sebenarnya singkatan Pak, Kolaborasi Statistik Padang Lawas. Nah, memang kalau bicara makanan, ya mungkin itu adalah singkatan dari Kolaborasi Statistik Padang Lawas. Ini adalah sebuah bisa dikatakan semacam portal sederhana di mana harapannya data semua OPD masuk di sini Pak. Sebagai contoh, coba diklik data strategis BPS. Bapak dan Ibu kalau butuh data-data BPS selain tadi yang versi website, kalau di website mungkin agak susah nyari datanya. Kalau di sini seriesnya bisa kami jamin panjang-panjang Pak. Contoh kependudukan. Coba penduduk. Nah, di sini sudah kami tampilkan data series penduduk Padang Lawas, penduduk Sumatera Utara, perbandingan kabupaten kota secara grafik maupun tabel. Nah, ini dia Bapak dan Ibu sekalian. Coba agak sedikit ke kanan, itu ada piramida penduduk Pak. Jadi kalau data penduduk per kelompok umur dibentuk piramida, kita bisa tahu kelompok umur berapa lah yang mendominasi di kita. Kita masih penduduk usia muda Pak, 0 sampai 4 tahun, itu yang paling banyak. Makin ke atas makin mengerucut, artinya penduduk usia tua kita itu adalah kelompok yang terkecil. Nah, untuk daerah yang maju, kalau sejahteraannya sudah baik, maka penduduk usia tingginya itu akan semakin banyak karena kesehatannya juga sudah lebih terjamin. Nah, ini contoh penyajian. Coba di tabelnya penduduk, sheet penduduk. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada penduduk berdasarkan kecamatan, berdasarkan tahun, berdasarkan jenis kelamin, bisa kami sajikan sehingga siapa yang butuh bisa cepat mendapatkan. Harapan kami Pak, data-data sektoral dari Dinas Sosial juga bisa kita bentuk seperti ini. Coba dibuka Pak Yusuf kembali ke portal. Di data atas, data OPD ya. Di sini beberapa dinas yang sudah kami bina Pak, data sektoralnya sudah terisi Pak. Dinas Kesehatan, ya Dinas Ketapang mungkin masih proses. Harapannya nanti Pak, Dinas Sosial di mana posisinya? Itu di bawah. Ini belum bisa diklik Pak. Kami siapkan nanti rumahnya. Mohon izin Pak Kadis, siapa nanti yang diberi wewenang untuk mengelola data-data sektoral yang bisa publis ke masyarakat Pak. Memang data publis Pak, jangan yang sifatnya rahasia ya. Dan bukan juga, saya kira bukan data individu, itu nggak usah tampil di sini. Tapi data statistik sektoral, misalnya jumlah penerima bantuan per kecamatan itu boleh Pak. Jadi siapa nanti yang butuh bisa tinggal ambil di sini Pak. Dinas KB butuh tinggal ambil. Bapak butuh Dinas KB datanya, tinggal klik. Coba lihat Dinas KB, bisa diklik. Itu dia P2 KB P3A. Mereka sudah mengisi data-data sektoral yang mereka punya Pak. Ada konsep definisinya, ada judul tabelnya. Contoh ini jumlah pegawai. T1 dulu, T1. T1 ini apa? T2 lanjut. Nah, ini jumlah keluarga berencana per kecamatan. Mereka sudah sampaikan terbuka Pak. Bisa Bapak Ibu pakai. Kalau misalnya Bapak-bapak pendamping PKH butuh data KB, ambil di sini Pak. Nanti kita kasih linknya. Ya. Nah, harapannya dari Dinas Sosial juga
ada nanti terisi Pak Kadis. Entah siapa nanti yang ditunjuk sebagai pengelola data sektoralnya, sehingga data-data ini lebih bisa bermanfaat dan bisa dipakai oleh khalayak umum. Seperti itu Pak Kadis. Terima kasih Pak. Formnya nggak ada ya Pak? Formnya tergantung dari kita Pak. Iya. Tergantung siapa nanti operator yang ditunjuk, kami ajari secara privat Pak. Oke. Nah, Kalau di privat nanti. iya, karena di PT saja langsung Siap. boleh. kemarin sudah ditunjuk SK Forum 1 Data, apa tadi namanya Bu? Subak. Ada Pak nama jabatannya, cuman informasi Pak Sekretaris di sini sudah fungsional semua. Apa tadi saya lupa tadi yang sudah di SK kan Pak. Ada SK Pak Bapak Bupati, di setiap OPD ditunjuk satu jabatan sebagai sebab perencanaan ya. Tunggu dulu. Kita kosong dulu. Ya, makanya kira-kira ini Pak, subkoordinator perencanaan dan pelaporan. Jabatan itu yang ditunjuk sebagai pengelola data dari Dinas Sosial. Kalaupun memang jabatan ini kosong, boleh Pak Bapak tunjuk nanti personnya siapa. Kami lakukan pembinaan mungkin di luar pertemuan ini Pak, sehingga nanti data-data sosial nanti terisi di situ Pak. Ya, gitu. Jadi Pak Kadis kemanapun berangkat, tinggal hafal link ini aja Pak. Nah, berapa jumlah penerima PKH per kecamatan? Nah, tinggal hafal satu link saja, semua data-data yang dikeluarkan Dinas Sosial sudah digenggaman oleh Pak Kadis. Nah, kan gitu. Kalau yang di Padang Lawas Dalam Angka kan terbatas Pak datanya, cuma berapa tabel ya yang ada di Padang Lawas Dalam Angka. Kalau masih ada data-data yang lain, nah bisa diolah di sini, langsung kita bikin grafiknya Pak. Jadi Bapak enak nengoknya. Nah, itu harapannya Pak. Salah satu output dari pembinaan ini, data-data itu nanti bisa terisi. Mohon izin Pak Kadis, siapa nanti yang ditunjuk, boleh disampaikan ke kami. Saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Pak yang mau didiskusikan, kami masih siap menampung. Terima kasih. Oh, masih ada Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Muhammad Hadi Sergap dan tim Kecamatan Barubun. Yang terhormat Bapak Kadis beserta struktural Dinas Sosial, kemudian Bapak dari Badan Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, kemudian dari Bapeda, dan yang saya ingin membanggakan semua kawan-kawan pendamping PKH, terutama Pak Korkap yang selalu membina kami sehingga tugas ini bisa kami kerjakan di lapangan. Langsung saja Pak, pertama pertanyaan saya, ini bukan pertanyaan, hanya permintaan. Tadi berdasarkan instruksi dari Presiden tadi Pak ya, bahwasanya BPS itu adalah pembina dari Satu Data Indonesia. Satu Data ya. Kan kami di lapangan, apalagi tadi dari Bapak Pres mengatakan ada yang ke kantor keberatan dengan apanya kan, ada yang kaya, ada yang miskin. Seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, kami hampir setiap waktu didatangi ini tadi warga. Ya, bagaimana setelah forum ini kita buat kesepakatan, mumpung di sini Pak Kadis, semua PKH Padang Lawas semuanya seragam. Artinya tidak lagi berdasarkan rumah, tapi kita buat pendataan kembali berdasarkan pengeluaran tadi. Ini sehingga yang di luar 400.000 per ini kita keluarkan secara kepesertaan PKI di luar dari 450.000 per kapita tadi. Artinya selama ini kan kita dilihat masyarakat ini kaya, ini semua setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau kita lihat dari tingkat yang sebenarnya begitu. Melalui forum ini saya berharap bisa kita buat semacam aturan yang bisa kami jalankan, tapi artinya biar nanti siapapun yang melayangkan keberatan, kita ada pegangan ini loh, keputusan kita berdasarkan ini. Bapak tidak lagi menjadi tidak layak lagi menjadi peserta PKH, kan kita tidak diinginkan orang lagi kan begitu Pak. Itu permintaan saya melalui forum ini nanti. Apakah BPS bisa mengawal ini sampai menjadi perda atau macam mana? Bahwasanya penerima PNT Padang Lawas, penerima PKH Padang Lawas semua seragam.
pengeluaran per kapitanya 450, tidak ada lagi yang di atas itu, dan kalau di bawah itu kan lebih layak lagi kan begitu. Ya. Itu untuk permintaan yang pertama. Yang kedua, apakah program yang tadi apa tadi namanya Kak? Reksosis sudah per keluarga di seluruh Padang Lawas. Nanti kan kita takutnya setelah ini berlaku itu sudah penghasilannya sudah ada Kak di apa itu Pak, di data itu. Artinya kan kalau ini nanti berlaku, kita tahu kalau ada KPM yang secara otomatis keluar, berarti kita bisa memberikan informasi, oh berarti Bapak sudah tercatat lebih dari 450.000 per kapita begitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Iya, silakan Pak. Pertama, ini boleh kita sepakat, boleh tidak sepakat gitu. Ya. Pertama menurut saya yang disampaikan oleh Baik. kawan kita ini, kita terbentuk oleh Tuhan karena kita standar kemiskinan versi BPS. Ya, ya. Kita ini bekerja di bawah Kementerian Sosial yang punya standarisasi kemiskinan tersendiri. Itu problem pertamanya. Nah, kalau memang kita membuat payung hukum pergub atau perda, tentu kita perlu pengkajian mendalam dengan beberapa elemen untuk membuat definisi kemiskinan ala Padang Lawas ini. Ini kelemahan pertama. Yang kedua, ini nanti kalau bentuk perda kemudian kita tentukan margin penghasilannya tadi itu 450.000 itu. Ini kan untuk angka 2023. Iya. Ada lagi. Betul. Artinya kan, Bagaimana lagi problem itu karena berlaku dengan inflasi dan harga. artinya kan kita bisa rata-ratakan Pak, misalnya harga nggak bisa kita tentukan indeks apa ya Pak? Perda itu kok jadi tiap tahun juga televisi itu. Kamu kan perda itu tiap tahun. Nah, yang ketiga kembali ke Depok. Kalau kata tukul. Kalau kita keluarkanlah warga kita yang menerima PKH itu, kalau kembali dia jadi miskin, kalau tidak bermaya, itu menurut saya kalau yang lebih baik itu memang tidak sektoral kita pada awal, kalau ada dari kementerian langsung yang mencoba memberi pani seluruh penerima PKH di seluruh Indonesia itu lebih bagus. Karena kalau kita hanya di sini Excel, kabupaten kota lain juga nggak tahu, biar aja dari orang kalau kita uang dari negara gitu, dari APBN. Ya, samanya kita nanti banyak musuh. Kantor ini tiap hari dia tahu 10-15 orang. Nanti pintu rumah kita pun nanti tiap hari digelar orang. Saya nggak dapat lagi, udah keluar lagi gitu. Bukan darah tinggi lagi. Stroke. Tapi memang dalam penanggalannya, memang satu kita perlu data yang valid, yang kedua kita perlu satu definisi yang kita sepakati. Iya. Dan kalau versi kemiskinan anak PBB kan beda lagi. Yang berapa dolar per hari kan itu $2. Iya, $2 per hari kalau versi OPEC. Jadi ini nggak bisa kita samakan gitu. Dan sebenarnya kalau kita mengeksekusi kemiskinan ala Kementerian Sosial itu Habis semua. tidak ada distrik dan daerahnya. Kalau itu kita ikuti habis semua Pak. Sebenarnya masih banyak juga itu yang harus digerakkan. Iya. Iya. Iya, sebelum indikator itu. Oh ya rata-rata semiskin-miskinnya orang sudah sepeda. Iya. Semiskin-miskinnya orang dia punya TV. Punya handphone. Padahal katanya nggak punya handphone, nggak punya TV, nggak punya kendaraan roda dua. Dan ini bisa tewas semua orang miskin nggak ada lagi. Padang Lawas ada miskin. Ini perlu kajian mendalam. Itu menurut saya. Iya. Ya, siap. Ya, terima kasih. Saya kira jawaban Pak Kadis sudah itulah jawaban yang paling pas menurut saya Pak. Jadi memang saya kira kita nggak bisa menerapkan sebuah standar parsial ya, kita terapkan di Padang Lawas. Nanti kita sendiri yang repot Pak. Kita sendiri yang repot. Jadi barangkali kami masih punya harapan sebenarnya. Informasi yang saya dapatkan barusan dari beberapa provinsi bahwa data Reksosek ini informasinya sedang disusun payung hukumnya untuk penggunaan datanya. Saya kira ini mungkin yang menyebabkan ini berlarut-larut Pak Kadis. Kenapa sampai sudah lewat tahun
belum juga digunakan. Jadi pendataan yang sedemikian mahal Pak, saya kurang tahu berapa triliun itu kemarin se-Indonesia pendataannya. Kita aja hampir 4 miliar. Kita saja hampir 4 miliar pendataan di Padang Lawas. Kalau data itu nggak dipakai Pak, alangkah mubazirnya itu. Ya, jadi mungkin kita menunggu saja. Tadi sudah setiap keluarga Padang Lawas. Sudah Pak, itu sensus Pak. Real itu ya. Real. Itu sampai yang di hutan sana pun Iya. kemarin itu Pak, yang dalam-dalam sana. Kondisi wilayah di Padang Lawas ini mungkin sama-sama kita tahu Pak. Itu banyak penduduk yang apa ya, tiba-tiba mengelompok di tengah-tengah perkebunan sawit. Itu pun kami buru itu Pak. Meskipun kami kalau dikatakan 100% penduduk Padang Lawas sudah kami data, kami juga nggak bisa mengatakan seperti itu. Karena faktanya mungkin ada saja yang di luar pengetahuan petugas kami bahwa ada mengelompok. Dan itu ada juga yang sifatnya nomaden Pak Kadis. Buka kebun di sana pindah. Nah, sudah berpindah lagi. Jadi belum tentu kami bisa mengejar itu dalam tempo 1 bulan. Walaupun mudah-mudahan kami yakin sekitar 95% penduduk Padang Lawas itu sudah kami data di pendataan kemarin itu. Nah, masalah ada yang belum terdata, saya kira itu pasti akan selalu ada. Dan tentu mungkin nanti ada mekanisme dari pusat bagaimana untuk menampung penduduk-penduduk yang seperti itu. Ya, jadi yang kaya, yang miskin semua kami data tanpa terkecuali. Dan inilah untuk pertama kalinya pendataan yang bersifat sensus dilakukan, Pak. Kalau yang sebelumnya itu ada pengelompokan, Pak. Jadi kepala desa langsung memperkirakan 20% penduduk terbawah, ekonomi terbawah. Nah, ini pun bias ini Pak. Sama-sama kita tahu ya, bisa saja nanti pemilih-pemilihnya yang dimasukkan, nggak masuk 20 ekonomi terbawah. Nah, ini yang membuat masalah sehingga di pendataan Reksosek kemarin diputuskan sensus tanpa terkecuali, termasuk Pak Bupati pun kami data kemarin ininya secara perekonomiannya seperti itu. Jadi saya kira ini sudah pendataan yang paling akurat yang pernah dilakukan oleh BPS, dan saya kira kalau nggak dimanfaatkan data ini alangkah mubazirnya itu. Jadi informasi tadi masih menunggu payung hukum. Saya nggak tahu berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk mengeluarkan ini, tapi saya kira pemerintah pasti apalah ya tidak akan menyia-nyiakan data ini. Harapannya tentu seperti harapan kita bersama bahwa data inilah yang jadi basis data yang terbaru. Ini kan sudah setahun lebih Pak, sudah dinamis lagi nih. Mungkin ada yang dulu miskin sekarang sudah nggak miskin atau sebaliknya. Nah, ini pun yang kami dengar juga bahwa nanti setiap tahun akan dilakukan update data, dan itu dibebankan ke pemerintah daerah masing-masing bagaimana mekanisme update datanya. Tapi sampai sekarang datanya saja belum dipakai. Sama-sama kita tunggu saya kira Pak, bagaimana nanti ini bisa dijadikan data dasar lah ya, supaya data yang sudah lawas itu bisa dikeluarkan. Jadi kita mulai dari nol, nah, kayak pom bensin ya, mulai dari nol ya Pak. Nah, kira-kira itulah nanti yang sama-sama kita tunggu. Saya kira itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau masih ada, silakan. Masih ada agenda Forkap ya? Ya nanti ya. Dan Pak. Baik, itu sudah saja waktu untuk jam 12. Maka dengan ini acara ini kita cukupkan sampai di sini, dengan harapan kita masing-masing bisa mengambil konklusi kesimpulan dan mengambil pelajaran sekaligus ke depan kita ini bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan kita yang lebih baik. Salah satunya kalau penduduk tidak 5 tahun, kalau rekomendasi itu sudah di-launching, sudah dipublish, harapan kita suatu hari kita bisa membedah data rekomendasi itu, data sektoral yang berkaitan dengan kita di dinas sosial, terutama tentang PLKS. Dulu layanan kesejahteraan sosial yang jumlah Indonesia adalah 26. Ya, 26. Fakir miskin itu cuma satu dari bagian yang lain. Jadi kita ini 26 bagian ini. Ada juga jelaskan itu berapa yang disabilitas, disabilitasnya apa, Betul. tunarupa,
sudah netral kah, ini kah, hasil itu kita bisa juga bedah. Karena memang ini PR besar kita, dan ini termasuk adalah SPM, standar pelayanan minimal keberadaan suatu negara, bahkan suatu pemerintahan. Standar pelayanan minimal ini adalah dari PLTS yang baru menangani ini. Kemudian kita bisa mulai dari Padang Lawas 26, sebelum Padang Lawas yang masuk dalam kategori PLTS pemenuh layanan kesejahteraan sosial, itu bisa kita bedah melalui kesejahteraan sosial itu, kemudian kita tahu, kita berikan apa tindakan, apa program yang paling pas dengan PLTS kita itu, sehingga kita bekerja mengentaskan kemiskinan itu tidak serambutan dan meraba-raba, tapi jelas saja untuk pokok-pokok persoalan. Ini persoalan ini persoalan ini, karena satu kasus tidak sama dengan kasus lain. Tentu penjelasannya juga harus tidak sama. Baru ini kita mencinta dengan dinas terkait. Terima kasih atas kehadiran kita. Terima kasih kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas dan pernah memberikan paparan dari kita. Sebuah kerjasama yang baik ini bisa berlanjut ke depan untuk menuju pada waktu yang terkait. Kami secara mohon maaf, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh izin Pak? Boleh foto bersama? Boleh. Foto bersama kita Pak.